Nah saudara, bulan ini kita berbicara tentang bagaimana Allah merindukan saya dan saudara bersaksi. Dan saudara, satu keindahan yang disampaikan kepada kita, diperlihatkan kepada kita bahwa ternyata saudaraku, Allah menciptakan saya dan saudara semuanya berbeda. Gak ada yang sama. Sehingga dalam hal bersaksi pun Tuhan ingin memakai keberadaan Anda dan saya yang berbeda ini. Saudara, terus terang saya juga sangat diberkati ketika mempersiapkan tema-tema dan juga bahan khotbah ini. Karena sebagai manusia saya juga kadang cemburu, iri dalam tanda kutip ya, dengan orang-orang tertentu yang begitu gampang cerita. Yang begitu mudah dia bercerita, begitu mantap ceritanya. Saya bukan orang yang pintar cerita. Saya iri dengan orang seperti itu. Ya memang saya sering berupaya untuk bagaimana bercerita dengan orang-orang yang belum percaya dalam berbagai kesempatan. Saya biasanya juga kalau pergi-pergi saya jarang minta dijemput dan lain sebagainya ya. Karena kalau pergi biasanya kalau umpamanya dari bandar dari apa bisa naik Grab atau naik apa ya. Kesempatan ini sebenarnya kesempatan yang sangat bagus. Dulu kalau sering naik angkot masih ya enak, naik taksi enak. Ya kalau sudah bawa motor sendiri, bawa mobil sendiri, mau bicara sama siapa? Ya. Jadi hal yang seperti itu kita bisa gunakan dengan baik. Saudara, Allah menciptakan kita masing-masing berbeda dan unik. Dan keunikan Anda, keberbedaan Anda ini juga Tuhan pakai untuk bersaksi. Minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana Dorcas Tabita bersaksi melalui perbuatan baik. Dia suka membuatkan baju untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka ketika Dorcas mati, para janda itu datang. Mereka menangis sambil menunjukkan ini loh selama hidupnya dia membuatkan baju buat kami. Ini loh selama hidupnya dia memperhatikan kami. Itu kesaksian yang luar biasa. Tapi Tuhan juga tidak hanya pakai tipe atau bentuk kesaksian bersaksi seperti Dorcas. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Matius atau Lewi bersaksi. Yang tentu berbeda dengan Dorcas. Kita akan membaca dari kitab Injil Lukas. Kita akan membuka pasal yang kelima saudara. Lukas pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Nanti memang saya akan singgung sampai ayat yang ke-32 ya tentunya. Kita akan membaca Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan 29 ya. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membaca, kita akan mengikuti dari Alkitab kita masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Saudara, cerita ini begitu sederhana ya, begitu simpel. Ya, ceritanya. Tetapi kalau saudara memperhatikan ini tentu tidak sesimpel cerita ini. Yang saya maksud bukan hanya sesimpel Tuhan Yesus panggil ikut kemudian pesta. Saudara, sebenarnya kalau cerita Lewi ini atau Matius, saudara bisa lihat dalam ketiga kitab juga dimuat. Dalam Matius ada, dalam Markus ada, dan Lukas. Ya beda-beda tipis dalam mengungkapkannya. Saya sengaja pilih dari Lukas karena ada hal yang mau saya tekankan. Saudara, ketika orang membuat visualisasi film tentang Lewi,
biasanya pengarang akan memikirkan bagaimana pergumulan seorang Lewi, Matius, yang bekerja sebagai pemungut cukai yang pada waktu itu punya status orang yang berdosa, yang dijauhin orang, secara khusus orang Yahudi tentunya ya. Saya tidak uraikan panjang lebar tentang pemungut cukai karena kita semua tahu juga sebetulnya, ini sudah sering dijelaskan. Saudara, tapi yang mau saya jelaskan saudaraku hari ini, betapa peristiwa dipanggilnya Lewi atau Matius itu menjadi satu peristiwa yang sangat penting, ya, dan mendapat perhatian baik Markus, baik Matius maupun Lukas. Nah, kita bersyukur kita sudah belajar gemas ya, waktu kita mempelajari tentang pengantar Matius, Markus, Lukas. Nah, tentu Bapak Ibu bisa menghubungkannya ya, yang ikut kelas. Kalau enggak boleh dilihat di channel YouTube-nya. Bisa belajar bersama-sama. Nah, saudara, apa yang kita bisa belajar dari cerita atau kisah dipanggilnya Matius menjadi murid Yesus? Saya ingin mengajak kita melihat dua hal saja hari ini. Yang pertama saudaraku, bertemu Yesus, saya buat pertanyaan memang. Poin yang sangat penting di sini saudara-saudara, kita melihat bagaimana ketika Yesus keluar, Alkitab mencatatkan, dia melihat Matius. Dan kemudian Yesus berkata apa? Ikutlah aku. Berarti pada waktu itu Yesus dan Matius memang bertemu, atau Matius dan Yesus bertemu. Nah saudara, ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Kita melihat di dalam Alkitab, perhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus itu biasanya dibarengi dengan perubahan-perubahan besar. Saudara pernah dengar ceritanya Zakius bukan? Saudara, kalau saudara ingat Zakius, jangan ingat orang pendeknya. Ingat bagaimana dia berjumpa dengan Yesus dan mengalami perubahan. Bahkan perubahan yang sangat frontal, sangat radikal sekali. Saudara ingat cerita perempuan Samaria yang di sumur bukan? Ketika dia jumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Sudah jangan bayangkan, oh Yesus berdua dengan perempuan di sumur, bukan itu yang sudah pikirkan. Tapi bagaimana perempuan ini yang terkenal buruk hidupnya, tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami perubahan. Kemarin waktu kita membaca, minggu lalu kan kita membaca Kisah Rasul pasal 9, bagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, juga mengalami perubahan. Saudara, yang saya mau tekankan di dalam bagian ini adalah bahwa berjumpa atau tidaknya seseorang dengan Yesus itu ditunjukkan dari berubah atau tidaknya kehidupannya. Boleh saja bersama-sama dengan Yesus mungkin, tapi dia nggak mengalami perjumpaan. Maka saya lebih menekankan bagaimana perjumpaan seseorang dengan Yesus itu terlihat dengan jelas hidupnya. Maka saya katakan di situ saudaraku, seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, ya, berjumpa dengan Yesus pasti mengalami perubahan hidup, dan perubahan hidup itu tidak tanggung-tanggung, radikal. Radikal yang saya maksud adalah perubahan yang mendasar, yang total, dan betul-betul apa ya, memang istilahnya itu sih ya, yang radikal lah ya. Bukan sekedar. Ini yang terjadi, yang dialami oleh Lewi, oleh Matius. Pertanyaan saya kepada kita, apa engkau merasa sudah bertemu dengan Yesus?
Apa engkau merasa hidupmu juga mengalami satu perubahan yang besar karena engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Saudara, Alkitab mencatat dengan begitu jelas ungkapan yang sangat indah ini. Ayat 28 dikatakan begini. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Saudara, sebenarnya kalau kita meneliti dalam Alkitab kita, apalagi kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya, dua kata meninggalkan dan mengikut ini ada bentuk yang istimewa. Maksudnya dibuat dalam bentuk khusus. Ada penjelasannya. Memang kalau kita bilang meninggalkan ya oke, just meninggalkan, hanya meninggalkan saja ya. Mengikut ya mengikut saja. Tapi meninggalkan biasanya kalau kita membaca dalam bahasa Yunani itu dalam bentuk yang kalau bahasa Yunani itu disebut auris gitulah, auris. Auris ini sebenarnya menunjukkan bentuk lampau, kesempurnaan. Ya. Jadi artinya kalau saya meninggalkan berarti saya sudah melakukannya. Kalau bentuk auris berarti saya meninggalkan, betul-betul meninggalkan. Dalam segala hal. Menyangkut konsep, kalau Matius di sini berarti menyangkut profesinya, menyangkut statusnya, dan pasti menyangkut juga cara atau cara pandangnya, cara pikirnya, konsep-konsepnya. Meninggalkan. Ya. Sementara ketika berbicara tentang mengikut dia, ya, ini ditulis dalam bentuk imperfect. Imperfect itu artinya bukan nanti, bukan nanti pengertiannya. Tapi sesuatu yang sudah mulai dikerjakan, tapi sedang proses, belum selesai. Masih butuh proses terus menerus. Nah saudara, makanya ketika kita berbicara tentang pernyataan ini, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut dia, ini bukti bahwa Matius sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tadi saya sebut beberapa contoh bukan? Zakius, ya. Kemudian perempuan Samaria, kemudian Saulus. Saya sebut beberapa contoh yang ekstrim kan? Bagaimana Zakius mengumpulkan begitu banyak hartanya, tapi ketika bertemu Yesus, dia balikkan loh, berapa kali lipat yang akan dibalikkan. Dan kalau ada sisa dikasih. Paulus, gimana dia ngejar-ngejar orang percaya Yesus? Ketika percaya Yesus, apa yang dimiliki selama ini yang diagung-agungkan itu dianggap apa? Sampah. Ada perubahan yang betul-betul signifikan. Radikal. Saudara, maka kalau kita memperhatikan dalam kisah Zakius ini, Matius dan Paulus, kita melihat satu gejala yang sama. Menjumpai Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, berarti meninggalkan pola pikir lama. Saudara, kami di Pemuda membahas, udah berapa minggu lah kami bahas, mengalahkan ego. Ego itu tadi malam kami diskusi, ego itu kejahatan yang independen. Kejahatan. Ego yang independen itu kejahatan. Independen artinya nggak dikendalikan Kristus. Semua kita punya ego. Kalau ego kita semua masih independen, jahat gitu. Orang yang bertobat, yang jumpa Yesus, egonya tidak independen. Egonya udah dependen, udah tergantung, udah dikendalikan oleh Kristus. Dan Matius kita bisa melihat contohnya. Jadi saudara, yang pertama kita bisa belajar dari Lewi ini adalah perjumpaan dengan Yesus. Apakah engkau yang sudah bertahun-tahun bergereja,
Bertahun-tahun mungkin engkau baca Alkitab, bertahun-tahun mungkin engkau terlibat dalam tindakan-tindakan pelayanan. Pertanyaannya, pastikan bahwa dirimu sudah berjumpa dengan Yesus. Apa buktinya? Meninggalkan yang lama dan mengikut Dia. Meninggalkan yang lama dan mengikut Dia. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa belajar dari cerita ini? Saudara, ungkapan dari ayat yang ke-28 bukan berhenti di sana. Tapi benar-benar terlihat dari sikap Matius. Ternyata saudara, ketika orang mengalami perjumpaan dengan Yesus itu seperti yang digambarkan oleh Yesus dalam berbagai perumpamaan tentang harta karun. Kalau sudah menemukannya, dia rela menjual semuanya demi mendapatkan itu. Dan orang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus pun sama. Saya mengenal beberapa keluarga, ini bukan pendeta, bukan misionaris, jemaat biasa. Yang karena mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia mengkhususkan diri. Pergi ke satu daerah yang orang semua menghindari itu. Kalau kita mendengar mungkin, dia mah beriman, tapi jangan gitu dong. Itu kita. Atau orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mungkin kita bilang, itu mah iman konyol. Itu orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus. Memperlihatkan betapa pentingnya perjumpaan itu. Maka saudara, kadang pernah nggak saudara terbersih dalam pikiran saudara bahwa kalau Anda mau jumpa Tuhan, apakah itu melalui, mungkin lah ya melalui sarana-sarana institusi lah ya, apakah beribadahkah atau apa? Adakah engkau punya kerinduan yang begitu besar? Atau biasa? Atau bahkan tadi pagi-pagi saya baru ngobrol sama anak saya. Karena dia belakangan ini ceritanya, pertanyaannya menurut saya agak saya juga susah jawab. Saya senang di satu sisi. Karena ingin tahunya besar ketika membaca Alkitab. Keingin tahunya besar. Dia searching negara-negara yang, kan ini kemarin di Kisah Rasul bicara tentang pulau-pulau itu ya. Dia searching. Pak, ini sekarang jadi apa? Ini sekarang jadi, dan kesimpulan dia gini. Kenapa Pak banyak negara-negara atau tempat-tempat yang dulu orang beriman banyak, sekarang tidak ada lagi? Wah, saya kaget juga. Dia sebut contohnya beberapa. Dan tadi pagi dia tanya lagi, satu hal yang saya tadi pagi ingatkan. Banyak orang Kristen itu yang gak sungguh-sungguh. Saya sebutkanlah, orang lain ibadah setiap hari. Kita minggu aja mau ibadah ribet. Ibadah di gereja maksud saya. Orang lain membaca ini dalam bahasa yang berbeda pun semangat. Kita baca yang dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah pun males. Orang lain saya sebutkan, saudara-saudara. Karena saya membayangkan, apalagi saya sedang merenungkan ini saudara. Ternyata ketika orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus itu dibarengi dengan perubahan-perubahan menyangkut kerinduan, sukacitanya ketika berjumpa Yesus itu. Maka saudaraku, apa yang dilakukan Matius? Ketika berjumpa dengan Yesus, dia sudah mengikut Yesus, ya. Dia adakan pesta, ya. Jadi nggak salah sih ya kalau ada orang Malua itu pesta ya, nggak salah sih. Ya ada apa ya? Ini selama corona sih belum ada yang undang pesta sih ya. Oh, pesta itu nggak salah kok, ini buktinya ya. Tapi nanti dulu. Matius bukan hanya sekedar pesta. Matius bukan hanya sekedar mengumpulkan orang. Bukan. Tapi perhatikan. Ketika dia mengadakan pesta, siapa yang diundang? Teman-temannya.
diundang. Oke. Siapa lagi diundang? Tuhan Yesus diundang. Jadi saudara, pesta yang diadakan bukan hanya jamuan makan itu yang penting. Tetapi Matius ingin menceritakan, oh ini saya sudah baru. Bagi saya ketika membaca ini unik loh, agak unik loh. Karena dia kan meninggalkan pekerjaan sebagai pemungut cukai. Itu bukan tanpa tantangan loh pasti. Karena bisa-bisa juga orang itu gak suka para pemungut cukai yang lain, bisa jadi. Tapi dia undang loh, ayo. Dan lebih dari itu dia undang Yesus di situ. Nah di dalam Lukas dikatakan begini kan, ayat yang ke-29 itu, ya, ayat 29 ya. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar loh ya, untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Diundang saudara. Jadi saudara, Matius memakai sarana pesta itu untuk membawa teman-temannya bertemu dengan Yesus. Sederhana bukan bersaksi itu? Saya juga kenal ada beberapa orang yang hobi bawa orang. Ya. Kadang suka tanya, Pak Pendeta boleh nggak saya bawa ini? Boleh, tapi Pak dia belum percaya, nggak apa-apa bawa aja. Saya juga tahu ada orang yang ngumpulkan itu orang-orang di daerahnya, ada kegiatan apa. Nanti kalau mau menu tertentu, undang pendeta untuk doakan. Sederhana bukan bersaksi? Tetapi sesederhana itu kalau engkau dan saya tidak ada memang memiliki kerinduan supaya orang lain mengenal Tuhan, maka itu pun tak terpikirkan oleh kita. Kita nggak pikirkan itu. Undang orang saudaraku. Ajak mereka. Kalau undang orang banyak saudaraku, bagaimana kita pakai itu bersaksi? Mungkin melalui pujian. Kalau orang makan sambil dengar pujian, siapa yang marah? Nggak ada yang marah. Makan, dengar pujian. Tapi setelah itu jangan keluar yang lain-lain ya. Setelah pujian keluar ya yang lain-lain. Di LL ya dan lain-lain ya. Saya nggak sebut lah ya. Ya, yang lain-lain yang saya maksud adalah yang justru tidak bersaksi. Ya. Jangan, saudaraku. Jadi Matius mengundang teman-temannya, saudaraku. Nah, saya ingin menunjukkan kontrasnya antara orang yang sudah berjumpa dengan Yesus dan yang belum. Di situ ada Tuhan Yesus, di situ ada pemungut cukai, di situ ada orang yang merasa benar, orang Farisi. Perhatikan, di Alkitab sering disebut ada Yesus juga selain ada murid ada siapa biasanya? Orang Farisi. Tapi yang kadang-kadang saya kepala pusing, itu orang Farisi kok dari awal lihat Yesus terus nggak pernah bertobat ya. Kalau saya boleh sampaikan secara sederhana, sebetulnya karena orang Farisi nggak pernah ketemu dengan Yesus, nggak pernah bertemu dalam pengertian yang sebenarnya. Dia cuma lihat, tapi dia nggak pernah mengalami encounter dalam dirinya. Maka sikapnya ketika Matius mengajak orang lain berjumpa dengan Yesus, sikap Farisi bagaimana? Ya itu kok orang-orang itu dikatakan apa? Bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Maka saudara, ketika kita berbicara tentang murid, berbicara tentang murid itu kan identik pengikut. Yesus katakan apa? Ikutlah aku.
Dan saya dan saudara sebetulnya juga sebenarnya gelar kita itu pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus semestinya kita mempunyai sikap, kita mempunyai cara berpikir, kita punya cara pandang seperti Yesus. Betul kan? Namanya ngikut kan Yesus di depan, saya di belakang. Jadi kalau pengikut Yesus, kita bisa cek aja. Yesus rendah hati, ya kita harus belajar rendah hati. Orang kita ngikut dia, ya kan? Yesus datang untuk melayani, ya kita melayani, kan kita ngikut. Yesus datang untuk orang berdosa, ya kita berteman dengan orang berdosa toh. Yesus datang untuk mengampuni, ya kita mengampuni. Yesus datang, saudara bisa daftarkanlah itu sebanyak-banyaknya. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang menjadi satu ajaran Yesus, apa yang menjadi tindakan Yesus, itulah yang harus kita ikuti. Karena kita pengikutnya, bukan? Maka kalau di dalam kita sebagai pengikut Tuhan, Yesusnya ingin jadi hamba, pengikutnya ingin jadi tuan. Beda ya. Yesusnya datang untuk melayani. Kita mengaku pengikut tapi ingin dilayani. Ya kan? Tuhan Yesus itu dari tempat tinggi datang jadi hamba. Kita yang mengaku pengikut pengen naik. Jadi pengikut siapa benernya? Bener kan? Yang kita ikuti siapa? Karena kalau yang kita ikuti Yesus ya harusnya seperti dia. Yesus begitu merangkul semua orang, tapi kita enggak. Jadi kita pengikut siapa? Saudara, ketika kita berbicara tentang perubahan Matius, ini satu cerminan yang luar biasa. Dia membuka pintu orang lain, silahkan datang. Dan Yesus memberi jawaban yang betul-betul luar biasa loh saudaraku. Ayat 32. Aku datang bukan untuk mereka, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara, ini satu hal yang kita bisa belajar dari hari ini. Gereja, ketika kita berbicara kesaksian, sebenarnya tempat di mana semua orang bisa diterima, bukan? Saya sedang berbicara orang ya saudara, bukan perilaku, bicara orang. Gereja adalah satu tempat di mana sebetulnya semua orang diterima. Mau dari miskin, kaya, setengah kaya, kaya banget, ya, diterima. Mau dari yang macam-macam lah. Saudara, saya pernah mengunjungi satu gereja dan saya sangat terharu. Waktu itu saya belajar tentang kelompok sel. Jadi waktu presentasi dari kelompok-kelompok sel itu. Jadi gereja itu sajikan beberapa kelompok sel. Jadi salah satunya itu ada kelompok sel yang kelompok sel itu pengamen. Ada sel pemulung, ada. Dan itu ada dalam satu gereja itu. Saya bayangkan alangkah indahnya. Saudara, semua orang masuk. Jadi mereka nyanyi yang pemulung ya namanya pemulung ya gitu ya. Ya. Ini pemulung ya, bukan pengepul. Kalau pengepul kan bosnya pemulung. Ya. Tapi yang saya maksud adalah apa? Gereja terbuka untuk semua. Gereja menerima semua orang. Yesus menerima pemungut cukai dan orang berdosa. Perhatikan yang saya tekankan, menerima pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi perhatikan baik. Ketika orang sudah bertemu dengan Yesus, maka perbuatan yang berdosa itu tidak lagi
disertakan, bukan? Karena sekarang banyak orang yang bingung menerima orangnya dan seolah-olah menerima orangnya menyetujui perbuatannya. Bukan, saudaraku. Saya boleh menerima A, saya harus menerima A, tapi saya belum tentu menerima perbuatannya. Karena kalau orang yang salah harus kita ingatkan, kamu salah. Matius tidak menerima Yesus kemudian tetap jadi pemungut cukai, bukan. Zakius bukan menerima Yesus tetap menjadi pemungut cukai, bukan. Perempuan Samaria menerima Yesus bukan terus tetap aja berzina, enggak. Menerima Yesus kemudian berubah. Ini yang harus menjadi sikap kita. Bahwa ketika kita menerima Yesus, kita berarti mengikuti pikirannya, pola pikirnya, dan menerima orang lain. Maka kita bisa membawa mereka kepada Yesus. Ya kan? Maka saya tuliskan di situ kan, ya. Sikap Matius membuktikan dia benar-benar bertemu Yesus. Demikian juga sikap orang Farisi membuktikan bahwa mereka belum bertemu Yesus. Nah, bagaimana kita? Sudah bertemu atau belum? Buktikan melalui sikap kita, saudara. Saudara, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, karena hari ini ada pelantikan P2MI. Kadang untuk bersaksi, dan saya terus terang saudaraku, saya banyak berjumpa orang bukan dengan diri saya sendiri, tapi melalui jemaat. Dan saya sangat bersyukur. Berjumpa orang, biasanya jemaat kenal orang, oh Pak dia ingin di ini, saya baru follow up. Kalau saya sendiri saya jarang, 1-2 ada. Kenapa jarang? Teman saya siapa Bapak Ibu? Teman saya 1 pendeta, 2 siapa? Jemaat. Artinya saya bertemu dengan orang-orang yang Kristen. Ya. Saya ketika dipercayakan Tuhan untuk melayani di pos pelayanan kecil, awal-awal itu setiap hari saya pergi. Nongkrong di sana, nongkrong situ kan. Ya, tapi berjalannya waktu, pos pelayanannya maju, banyak pelayanan kan. Setiap hari udah ada kegiatan di gereja. Jadi ada orang nanya kepada saya, Pak, kok nggak pernah lagi nongkrong sama kita? Gimana nongkrong, ya udah nggak bisa. Tetapi Bapak Ibu, teman Bapak Ibu banyak, ya kan? Teman kerja banyak, setiap hari banyak, ya. Sering kayak apa sering keluar kota, banyak teman. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bersaksi, belajarlah dari Matius, membangun satu pergaulan yang tulus, membangun satu persahabatan yang tulus, yang akrab. Jadi berteman jangan hanya karena saya pengen dapat proyek, itulah berteman. Itu picik. Bertemanlah yang tulus. Maka orang itu akan bisa melihat Tuhan dalam dirimu, yang pertama, dan akan ada kesempatan bagimu untuk mempertemukannya dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan jujur ya, saya paling susah itu memanfaatkan teman, saya nggak bisa. Kalau saya berteman ya berteman. Jadi berteman bukan untuk dimanfaatin, berteman ya berteman. Saudara, sekali lagi, Matius memakai pergaulannya dengan sesama pemungut cukai untuk membuka jalan bagi Injil. Ya, saya bisa hitunglah bapak-bapak ini berapa temannya. Saya kemarin di video P3MI itu muncul Pak Dokter lagi mimpin P3MI. Ya, ingat tadi malam yang video itu ada tulisannya, bersaksi itu bukan hanya tugas hamba Tuhan, katanya. Pas nggak tahu muncul tulisan itu ya di P3MI, ya acara yang lalu-lalu. Oh, saya bacakan loh, bersaksi ya memang betul. Karena hamba Tuhan terbatas ya. Pak Dokter setiap hari cuma berapa orang? Ya,
Yang penting jangan bilang mau terima Yesus enggak. Berarti marah dia. Kalau gitu ya. Maksud saya ketemu banyak orang saudaraku. Ya, bersaksi. Saya sedang berbicara kepada kita bersaksi. Ibu-ibu ya paling banyak ya, di pasar ketemu banyak orang ya. Bisa banyak orang kita bisa bersaksi. Jadi makanya kita berbicara tentang kesaksian itu hal yang sederhana. Yang saya mau sampaikan itu saudaraku. Jadi ketika kita membangun hubungan akrab, tulus, maka kita bisa membawa langkah orang kepada Kristus. Pertanyaan saya sederhana gini. Siapa di antara Bapak Ibu yang memiliki kerinduan besar? Ini umpamanya nih, ini yang sederhana saja Bapak Ibu. Di gereja ada acara nih, ya. Ini sangat-sangat praktis sebetulnya. Ini ada Zoom nih besok hari Selasa, hari apa nih? Hari Kamis ada gemas. Siapa yang punya niat bawa orang? Tinggal forwardnya. Saya yakin kalau setiap kita memforward satu orang saja, itu berjibun itu yang ikut Zoom. Pasti. Siapa yang punya beban ini minggu? Oh ada ibadah, oh kami bisa online loh. Ayo ibadahlah. Satu aja setiap orang. Saudara kita kalau berpikir bersaksi, saudara jangan berpikir yang besar-besar dulu. Ngajak orang untuk datang kepada Tuhan, ngajak orang untuk giat ikut tergabung dalam komunitas. Itu juga bersaksi. Maka berkali-kali kan saya singgung dari, bukan singgung, saya ingatkan lah ya, bukan singgungnya. Ingatkan dari mimbar ini kan, kalau kesadaran ini ada, bukan hanya ketua sel grup yang harus nelponi anggotanya. Anggota itu masing-masing hubungi yang lain. Saudara nggak butuh waktu berapa lama kok. Persoalannya, apakah Anda sudah mengalami berjumpa dengan Yesus? Itu aja sebenarnya simple. Sehingga Anda ingin orang lain datang. Sehingga Anda ingin orang lain merasakan yang Anda rasakan. Sehingga Anda ingin orang lain itu mengalami yang saudara alami. Dan itu gak bisa dibuat-buat saudara. Gak bisa dibuat-buat. Jadi ketika kita berbicara tentang pelayanan saudaraku, kesaksian saudara, ayat ini harusnya mengingatkan kita. Kita membaca bersama-sama dari Roma pasal yang ke-10 ayat 14. Mari kita membaca. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Pak, saya nggak bisa memberitakan, bawalah orang supaya dengar berita itu. Pak, saya nggak bisa, bawalah orang. Saudara, maka tadi saya katakan ketika kita berbicara tentang bersaksi, saya selalu memahami gini Bapak Ibu. Orang sampai menerima Kristus, mendengar Injil itu ibarat mata rantai. Rantai pertama, kedua, ketiga, keempat, entah keberapa, sampai dia ketemu menerima Yesus. Maka saya selalu memegang prinsip gini. Kalau seseorang ketika saya beritakan dia terima Yesus, saya selalu berpikir pasti Tuhan sudah siapkan mata rantai sebelumnya. Bukan karena saya. Karena paket banyak orang itu. Tapi sebaliknya. Saya beberapa kali juga cerita tentang Kristus, orang gak respon. Saya percaya gini, saya sedang kasih satu mata rantai. Nanti orang lain akan mata rantai seterusnya. Maka saudara, ketika seseorang sampai kepada Kristus itu, ada banyak mata rantai. Jadi kita nggak bisa mengklaim itu hasil kita, tidak. Itu Tuhan pakai begitu banyak orang. Dan ketika kita berbicara itu, jadilah mata rantai. Terserah yang keberapa. Yang ke-1, kedua, ketiga, keempat. Ya, bagus-bagus bisa reaping ya, menuai. Ya, yang membawa. Ya.
Tapi seberapapun yang kita bisalah jadi mata rantai. Matius cuma ngundang orang makan. Yesus datang, ngobrol-ngobrol, ketemu. Saudara. Jadi ketika kita berbicara tentang kesaksian saudara, saya tidak tahu seberapa selama ini Anda berupaya memperkenalkan Kristus kepada teman-teman dekat atau kolega Anda. Ya, saya tahu kalau orang apa itu ya, kadang-kadang olahraganya pun tak kemana-mana ya. Ini bukan Pak Simon Moral selalu diupdate. Kadang-kadang kan orang gitu kan sampai ke luar pulau, olahraga sampai main golf ya, main apa gitu ya maksudnya. Nah pertanyaan saya, ketika Anda punya peluang itu, pernah nggak pakai untuk cerita tentang Kristus? Oh, simpel sekali ya, sangat simpel saudaraku. Ketika kita pergi, kita ajak orang lain, ngobrol-ngobrol aja. Ketika kita makan, ajak orang lain makan, ya. Jadi kalau makan gak usah ajak-ajak saya. Iya, lebih bagus ajak orang lain untuk cerita Kristus. Ya, saya jangan ajak-ajak makan, udah gendut. Ya, ajak orang lain yang belum pernah Kristus maksud saya, ajak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara medan tempat kita bersaksi, di mana-mana kita bisa, di mana-mana. Ya. Saya ambil gambar itu, gambar CMN. Kan itu logo-logo, sebenarnya logo di mana-mana. Artinya di mana dunia marketplace. Anda bisa bersaksi di sana. Hari ini hari yang istimewa karena ada pelantikan pengurus P2MI, ya, pengurus P2MI, ya, memang hari ini tidak dinyanyikan Mars, ya, di dalam Mars P2MI itu ada kata-kata yang sangat indah, gunakanlah waktu dalam persekutuan, selalu gimana Pak? Setia mendengarkan, saya sengaja. Setia mendengarkan firman Tuhan. Terus dengan apa? Bapak-bapak bagaimana? Dengan sungguh melayani siapa? Oh, itu Mars kita loh. Mars kita itu tekad bersama. Jadi melayani nggak harus di sini, Bapak Ibu, bersaksi dimanapun kita ada, seperti Matius. Kiranya bapak-bapak hari ini yang menerima pelantikan, ya, boleh menggunakan waktu, berupaya membawa teman, kolega, bagaimana mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, ternyata bersaksi itu tidak susah. Ternyata Tuhan sudah sediakan teman-teman di sekitar saya. Saya bersyukur dengan contoh Matius ini. Dia boleh membawa teman-teman pemungut cukai untuk bertemu dengan Yesus. Tuhan tolong kami untuk kami punya hati seperti Matius. Kami punya banyak teman juga. Teman kerja, teman sesama hobi, atau teman-teman yang lain. Dan di antara mereka juga banyak yang belum mengenal Tuhan. Tuhan tolong agar kami semua bisa membawa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa setiap kami, siapapun kami, dimanapun kami berada. Baik kaum pria, kaum ibu, pemuda-pemudi, bahwa ternyata kami bisa bersaksi kepada teman-teman kami di sekeliling kami. Tuhan, biarkan kami setiap pribadi, kami adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami betul mengikuti Engkau.
Tuhan dan Guru kami. Kami bergaul dengan siapa saja untuk membawa mereka kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini menjadi orang-orang yang egois. Ampuni kami juga kalau kami selama ini hanya sekedar lakukan aktivitas, tapi kami belum berjumpa dengan Engkau. Tuhan, sapalah, lawatlah satu persatu di antara kami. Terima kasih Tuhan.